Oke, shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Prayer Legi dan saat ini saya akan membahas materi tentang teori multiple intelligency. Dan pada saat ini dalam materi saya akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama, kecerdasan multiple intelligentsia, kemudian yang kedua, karakteristik multiple intelligentsia, ketiga, 9 kecerdasan dalam multiple intelligentsia. Dan saat ini kita masuk pada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu kecerdasan menurut multiple intelligency. Nah, di sini kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Dan kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik multiple intelligentsia. Semua intelijensia itu berbeda-beda, namun semuanya itu sederajat. Dalam pengertian ini, tidak ada intelijensia yang lebih baik atau lebih penting dari intelijensia yang lain. Karena kecerdasan itu saling bekerja sama dan ditemukan di segala bidang kebudayaan, dimulai dari kemampuan pola dasar yang diekspresikan melalui hobi. Saat ini kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu 9 kecerdasan dalam multiple intelligentsia. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini berkaitan erat dengan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis beserta dengan aturan-aturan. Seorang anak bisa dikatakan cerdas dalam verbal linguistik karena memiliki kemampuan berbicara yang baik dan efektif, cenderung dapat mempengaruhi orang lain lewat kata-katanya, suka dan pandai bercerita serta melucu dengan kata-katanya, terampil menyimak dan suka bermain bahasa, cepat menangkap informasi lewat kata-kata, mudah menghafal kata-kata, kemudian memiliki kosakata yang banyak, cepat mengeja kata-kata, dan berminat terhadap buku, serta cepat dalam membaca dan Nah, cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik ini adalah dengan cara mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Dan cara terbaik untuk memotivasi mereka adalah dengan cara mengajak mereka berbicara, menyediakan banyak buku-buku, rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka atau mahir menggunakan logika. Dan anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika itu tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba-coba, kemudian menduga sesuatu, ketiga terus-menerus bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang peristiwa di sekitarnya, kemudian relatif cepat dalam kegiatan menghitung, gemar berhitung, dan menyukai permainan yang strategi seperti permainan catur, kemudian cenderung mudah menerima dan memahami penjelasan sebab akibat, dan suka menyusun sesuatu dalam kategori atau hierarki seperti urutan besar ke kecil, panjang ke pendek, serta mengklasifikasikan benda-benda yang memiliki sifat sama. Kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat dan dapat mengubah tangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, lukisan, maupun patung. Nah, anak yang cerdas dalam visual spasial ini yang pastinya memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan bangunan, kemudian memiliki kemampuan membayangkan sesuatu dan melahirkan ide secara visual, kemudian memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda, dan mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan seperti puzzle dan balok-balok,
dan dapat dipergunakan atau mempergunakan apapun untuk membentuk sesuatu yang bermakna baginya. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Nah, kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan keakuratan menerima rangsang, sentuhan, dan tekstur. Nah, anak-anak yang cerdas dalam gerak kinestetik ini terlihat menonjol dalam kemampuan fisik, terlihat lebih kuat, lebih lincah daripada anak-anak seusianya. Suka bergerak, tidak bisa duduk diam berlama-lama, mengetuk-ngetuk sesuatu, suka meniru gerak atau tingkah laku orang lain yang menarik perhatiannya, senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat, berguling, suka menyentuh barang-barang, suka bermain tanah liat dan menunjukkan minat yang tinggi ketika diberi tugas yang berkaitan dengan keterampilan tangan, memiliki kecerdasan gerak kinestetik, memiliki koordinasi tubuh yang baik, gerakan-gerakan mereka terlihat seimbang, luas dan cekatan, cepat menguasai tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, menjahit, menempel, merajut, menyambung, mengecat, dan menulis, serta secara artistik mereka bisa menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan luas. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi atau suara yang bernada dan berirama. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, melodi, dan warna suara. Nah, anak-anak yang cerdas dalam musikal cenderung dapat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika diperkenalkan sebuah lagu, kemudian menikmati musik dan menggerakkan tubuhnya sesuai dengan irama musik, kemudian mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda tak terpakai. Kemudian suka bernyanyi, bersenandung, atau bersiul, mudah mengenali suara di sekitarnya seperti suara sepeda motor, burung, kucing, anjing, dan sebagainya, dapat mengidentifikasi perbedaan suara-suara sejenis seperti suara sepeda motor yang merek berbeda, suara berbagai burung, suara kucing lapar dan berkelahi, suara beberapa guru dan teman-temannya. Kemudian mudah mengenali suatu lagu hanya dengan mendengar nada pertama lagu tersebut. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak kecakapan, yakni kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan mengorganisasi sekelompok orang menuju ke tujuan, suatu tujuan bersama, kemampuan mengenali dan membaca pikiran orang lain, kemampuan berteman atau menjalin kontak. Kecerdasan interpersonal ini dibangun antara lain atas kemampuan inti untuk mengenali perbedaan, khususnya perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan intensi. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam interpersonal cenderung mudah memahami perasaan orang lain, sering menjadi pemimpin di antara teman-temannya, pandai mengorganisasi teman-teman mereka, memiliki perhatian yang besar pada teman sebaya mereka, memiliki kemahiran mendamaikan konflik, mudah mengerti sudut pandang orang lain, mempunyai banyak teman, mudah bersosialisasi, menikmati permainan yang dilakukan secara berpasangan atau berkelompok, suka memberikan apa yang dimiliki atau diketahui oleh orang lain termasuk masalah ilmu dan informasi, kemudian tampak menikmati ketika mengajari teman sebaya mereka tentang sesuatu seperti membuat gambar, memilih warna, atau bahkan cara Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini berkaitan dengan aspek
internal dalam diri seseorang seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan untuk membedakan emosi-emosi, menandainya dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Nah, anak-anak dalam kecerdasan intrapersonal ini terlihat lebih mandiri, memiliki kemauan yang keras, penuh percaya diri, memiliki tujuan-tujuan tertentu, tidak mengalami masalah ketika dibiarkan bekerja sendiri karena mereka cenderung memiliki gaya belajar sendiri dan suka menyendiri dan merenung. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Lingkungan ini juga berkaitan dengan kecintaan seseorang pada benda-benda alam, binatang, dan tumbuhan. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini cenderung menyukai alam terbuka, menghabiskan waktu mereka di dekat akuarium, memiliki keingintahuan yang besar tentang beluk hewan dan tumbuhan, cenderung suka mengoleksi bunga-bunga dan daun-daun kering, mengoleksi mainan binatang tiruan seperti dinosaurus, harimau, dan ular, dan menikmati komunikasi dengan binatang peliharaan dan memberi mereka makan, serta memiliki perhatian yang relatif besar terhadap binatang, tumbuhan, dan alam. Mereka tidak takut memegang serangga dan tidak takut berada di dekat binatang. Selanjutnya, kecerdasan eksistensional. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh dengan makna hidup, makna kematian, nasib dunia jasmani maupun kejiwaan, dan dengan makna pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan kemampuan merasakan, memimpikan, dan menjadi pemikir, menyangkut hal-hal yang besar untuk menjadi pemimpin. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini cenderung memiliki kesadaran akan hakikat sesuatu dan menanyakan berbagai hal yang mungkin sekali tidak terpikirkan oleh anak lain. Demikian materi dari saya. Terima kasih.